Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin saya Diva Salfadila bersama rekan saya Indah Simanjunta akan menjelaskan materi sejarah yang berjudul Masa Akhir Pemerintahan Orde Baru dengan subtema Krisis Politik, Ekonomi, dan Moneter. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya itu ada kerusuhan Mei tahun 1998. Yang pertama itu ada latar belakangnya nih. Nah, kerusuhan ini merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, peristiwa ini dipicu oleh berbagai faktor nih. Salah satunya itu ada ketidakpuasan masyarakat terhadap tekanan pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Nah, selama masa Orde Baru ini, pemerintahan Soeharto dianggap sangat sentralistik dan otoriter karena kekuasaannya itu hanya berpusat pada presiden dan kelompok elit di sekitarnya saja nih. Sementara partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat dibatasi. Hal ini yang menyebabkan ketimpangan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan juga sosial. Nah, yang kedua itu ada pemicu atau penyebab dari kerusuhan Mei tahun 1999. Jadi, krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 sampai dengan 1998 semakin memperburuk kondisi di Indonesia, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang merosot tajam, harga kebutuhan pokok yang meningkat, dan juga banyaknya perusahaan yang bangkrut. Nah, hal inilah yang semakin menyebabkan banyaknya kemiskinan dan juga pengangguran. Pada saat yang sama, muncul kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan, seperti kasus Matsina, kasus Tanjung Priok, dan juga kasus Timur Timur. Nah, kasus-kasus inilah yang semakin memicu kemarahan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan. Selanjutnya itu ada kronologi dari kerusuhan Mei tahun 1998. Nah, peristiwa ini diawali dengan demonstrasi oleh mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Nah, yang berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan dan menyebabkan 4 mahasiswa tewas dalam kejadian tersebut, yaitu ada Elang Loya, Heri Hartanto, Hafidin, dan juga Hendriawan. Nah, yang kemudian dikenal dengan tragedi Trisakti. Lalu, dari kematian 4 mahasiswa tersebut semakin memicu kemarahan yang lebih luas lagi di masyarakat. Lalu, pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan yang disertai dengan penjarahan, pembakaran, dan kekerasan di berbagai wilayah di Jakarta dan kota-kota lainnya. Yang menjadi sasaran utama dari kekerasan ini yaitu etnis Tionghoa. Mengapa? Karena mereka dianggap memiliki ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Selanjutnya itu ada dampak dari kerusuhan Mei 1998. Nah, kerusuhan ini menyebabkan ribuan orang tewas dan luka-luka, sementara banyaknya bangunan dan kendaraan yang hancur atau rusak. Selain itu, peristiwa ini pasti menjadi trauma yang mendalam bagi masyarakat Indonesia, khususnya etnis Tionghoa. Mengapa? Karena mereka menjadi korban diskriminasi dan juga kekerasan. Lalu, kerusuhan ini juga menjadi salah satu faktor yang mempercepat jatuhnya rezim Orde Baru. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah 32 tahun berkuasa. Krisis moneter tahun 1998 adalah salah satu peristiwa yang paling bersejarah yang mengguncang perekonomian Indonesia di wilayah Asia. Krisis 1998 merupakan krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an. Nah, krisis ini juga dimulai pada awal Juli 1997. Nah, ketika Thailand mengalami krisis ekonomi yang mulai menyebar ke seluruh Asia lainnya. Nah, krisis ini ditandai oleh anjloknya nilai rupiah, inflasi yang melambung tinggi,
serta runtuhnya sektor perbankan dan perusahaan besar lainnya. Pada akhir tahun 1997, Indonesia juga mulai mengalami gejala krisis yang serupa. Nah, Mei pada akhir tahun 1998, Indonesia memasuki fase krisis yang sangat-sangat serius. Nilai sektor rupiah terus merosot dan inflasi melonjak menjadi lebih dari 70%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau USD mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. Pada awal tahun 1998, nilai tukar Amerika masih senilai Rp2.400 per USD. Nah, namun pada pertengahan tahun 1998, nilai tukar rupiah anjlok menjadi Rp16.000 per USD. Penyebab utama krisis ini adalah ketidakstabilan ekonomi global, khususnya di Asia, dan lemahnya struktur ekonomi Indonesia saat itu. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor ekonomi, tetapi juga memicu ketidakstabilan sosial dan politik, termasuk jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Reformasi tahun 1998 menjadi tonggak perubahan penting dalam sejarah politik Indonesia. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.